Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman rahimakumullah. Selanjutnya mari kita memahami tentang tata cara tawaf. Setelah kita tadi melihat Ka'bah Baitullah, itu dalam posisi biasanya kita turun ya dari trap atau lantai yang kedua dari Masjidil Haram itu, dan kita turun ke matof namanya. Ya, matof itu adalah area di mana orang melaksanakan tawaf. Namanya matof ya. Sekarang alhamdulillah matof itu sudah sangat luas sekali ya. Jadi ada 2 kali lipat dari tahun 2012 ya, karena memang pembangunan atau peluasan daripada matof itu dilakukan pada akhir tahun 2012 memasuki tahun 2013, yaitu yang disebut dengan masyru' wus'atil matof ya, yaitu proyek peluasan tempat tawaf. Nah, ketika kita sudah masuk pada area tawaf ya atau matof tadi, maka kita akan mengambil posisi memulai tentu nanti dari arah Hajar Aswad ya, dari arah Hajar Aswad. Tawaf asal kata dari tawafa yatufu ya, tawafan artinya mengelilingi. Dalam hal ini adalah kita ibadah mengelilingi Baitullah atau Ka'bah ya. Untuk mengelilingi Ka'bah ini yang sangat berbeda dengan rukun-rukun yang lainnya. Ketika kita niat atau ihram ya, itu dalam keadaan hadas pun tidak apa-apa ya, kecuali dalam melaksanakan sholat tentu tidak boleh ya. Sholat misalnya sholat sunnah sebelum ihram ya, tentu harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, tentu nanti bagi orang yang punya hadas besar dan hadas kecil ya tidak boleh melaksanakan sholat sunnah ketika kita ihram. Tetapi niat ihramnya diperbolehkan walaupun keadaan misalkan sedang haid atau sedang nifas ya. Akan tetapi pada pelaksanaan sholat dan tawaf ya ini sama seperti sholat, tidak boleh kita itu punya hadas besar ataupun hadas kecil ya. Jadi yang nanti misalkan haid, maka harus ditunggu dulu sampai haidnya bersih ya. Akan tetapi ulama membolehkan kita mempersiapkannya bagi yang haid itu ya, memakai obat sebelumnya. Ini dikonsultasikanlah dengan kedokteran atau dengan bidan, biasanya paham bagaimana untuk menangguhkan haid begitu. Nah, ini kita ukur kalau misalkan haidnya itu nanti kita kan ini berangkat tanggal 21 ya terbangnya. Tanggal 20 insya Allah kita sudah berangkat dari kampung masing-masing menuju Jakarta, dan tanggal 21 kita berangkat. Nah, kemungkinan itu diperhitungkan apakah dalam waktu itu haid atau tidak bagi perempuan, maka dipersiapkanlah untuk bagaimana menangguhkan haid misalkan ya. Katakanlah mulai kita tawaf itu tanggal 24 misalkan atau tanggal 25 dari bulan November itu, maka jauh-jauh sebelum tanggal itu ini bagi ibu-ibu yang masih menstruasi, maka mempersiapkan obatnya, dan itu diperbolehkan ya oleh hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia untuk menangguhkan haid demi melaksanakan ibadah umroh, wabil khusus yaitu pas pelaksanaan tawaf ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, kalau saya dengar itu dulu istri saya memakai apa yang disebut dengan Primolut, dan itu efektif ya. Obat semacam Primolut, mungkin ibu bidan nih dari Lampung paham tentang itu, dan itu dikondisikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu jadi syarat pertama tentu harus punya wudhu ya, dan suci dari hadas besar, baik haid maupun nifas. Sehingga kalau pada saat itu ibu dan bapak masih maksud saya bukan bapak-bapak tapi ibu-ibu ya, ibu-ibu dalam keadaan haid, maka ya dengan sangat menyesal tentu harus ditangguhkan dulu melaksanakan tawafnya. Ya, itu dulu.